ala hadiniyah wa likulli niyati salihah syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak dosen. Ada berapa nih pesertanya? 38. 3. Siapa nih? Ini yang gelap siapa? Mbak Nida ya? Mbak Nida mati lampu ya? Kalau mati lampu minta sama Kaila tuh. Mbak Kaila terang tuh lampunya deh. Mbak Kaila terang. Mbak Kaila mana? Kaila? Mana dia? Kok hilang? Oke, terima kasih atas semangatnya. Saya apresiasi untuk kita tetap konsisten dan istiqomah. Apapun yang terjadi, kita niatkan untuk mencari ilmu. Karena dengan niat yang baik, insya Allah akan prosesnya juga baik dan hasilnya juga insya Allah juga cukup baik. Teman-teman, siapa yang berisik nih? Jackson, udah. Bisa kasih unjuk tangan dulu yang kelas A ya. Kelas A siapa aja bisa kasih reaction untuk raise hand. Kelas A. Ini kok ada suaranya. Nur Asti, Fitrin, Nida. Siapa lagi kelas A? Cuman 3. Saya Ustaz. Oh Indonesia. Bisa? Raise-nya bisa? Saya nggak ngerti. Pasti nggak ada suaranya ya? Kenapa? Media nggak ada suaranya kenapa? Kenapa nggak ada suaranya? Maksudnya nggak kedengaran suara saya. Mas Siti. Berapa lah? Tinggal ya nama wallpaper lagi Garuda. Ya, tapi nandang. Nih. Jadi matiin. Ada yang kok? Iya. Ya bisa ditutup suaranya. Ganti baju kayak aja ya. Suara siapa ya? Dah. Cuman berapa raise-nya? Cuman 4. Boleh. Wanita. Ketawanya seger banget tuh. Mengerikan. Yang resen cuma 4, kelas A cuma 4. Saya Ustaz, kelas A Ustaz. Oh, bisa resen? Bisa resen. Kalau nggak bisa resen, tanya Nur Asti tuh. Tanya Niti Sabila tuh. Karena pakai handphone kan. Kalau Fitrin, Siti Fatimah Az-Zahra, dia nggak pakai resen. Bisa? Nah, ada 4, ada 7. Kelas A ada 7, benar? Delapan? 8? Enggak ada lagi? Dari 44 nih cuma 8 nih kelas A. Serius nih? Masih ada Ustaz. Siapa? Ketua kelasnya siapa? Ini di peserta ada, cuma mereka tidak raise hand. Kenapa nggak resen? Kurang tahu ya Ustaz, mungkin mereka nggak bisa ya. Amalia ajarin dong gimana caranya resen pakai handphone. Ini rata-rata pakai handphone soalnya nih.
Ganti kelas B, Ustaz. Kenapa? Kelas B yang raise hand. Sekarang kelas A dulu. Ini kelas A apa? Cek sound dulu nih, saya 9 orang nih. Di reaksi. Di reaction, ini kan ada bawah tuh reaction, tinggal diklik raise hand. Terus saya udah raise hand tuh saya. Saya kelas A berarti ini. Yuk, Kimon. Udah cukup. Ada 10. Yuk. 11. 11. Bentar Amalia, 11. Saya Ustadz kelas B, tapi gak bisa anjuk tangan. Kelas B orang belum, nih baru kelas A. 12. Kela. Udah cukup. Sisanya Aku kelas B kelas ya. A. Kenapa? Ustadz, aku kelas A bukan kelas B, aku lupa. Allah, aku udah 3 minggu masih lupa aja. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Niat nggak sih kuliahnya nih? Semangat dong, semangat. Ayo dong, aduh. Masa sama kelasnya aja lupa. Dah, cukup. Rahasianya ditutup. Ya, 7.20 dah ya. Kita tunggu temennya tadi. Saya cek sound aja nih. Yuk, duduk siap. Gerak. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Mas Sahlabi ditutup reactionnya. Udah. Oke, ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? Pertemuan kedua ya udah kasih tugas nih Pak Aris. Ada kesulitan? Ya, diskusi. Nah, kelompok 1 siapa? Silakan Ustaz Heri. Tangan, Tad. Ustaz Heri. Iya, Pak. Nah, kenapa? Ini apa laporan ada aja, Pak. Kalau Heri kelompok 4, Pak. Oh ya. Maksudnya laporan ada aja gimana maksudnya? Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Gak apa-apa, ditutup aja dulu. Iya.
Heri, Ya, kita lagi mau diskusi tentang apa namanya tugas kelompok kemarin, makanya kira-kira ada ya, kendala seperti apa? ya. Ini belum belum PJBL ya. PJBL itu project based learning yang nanti akan kita lakukan apa namanya penelitian lapangan nanti. Ya kita bikin project based learning dengan cara-cara seperti ini nih. Tapi kalau sekarang kan baru literasi doang kan. Teman-teman ngerjainnya pakai literasi aja kan ya, nggak belum turun lapangan kan? Belum, Ustaz. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti memperkaya dulu di literasinya. Kalau sudah ada kebangun sebuah chemistry dari literasi ini, nanti baru turun ke lapangannya enak nih diskusinya. Oke. Di siapa yang mau mulai dulu kelompoknya, mau paparan? Nggak usah banyak kali lebar, 5 menit aja. Bisa? Ya, dimulai dari siapa? Kelompok 1 sampai 16 atau silakan. Bisa di-share paparannya atau mau dibacain dulu? Oke, Mon. Siapa yang duluan? Untuk admin, insya Allah Pak, kelompok 1 dijadikan host dulu. Adminnya Muhammad Rifai, insya Allah yang membagikan layar. Oke, Mas Faiz siap. Siap, Ustaz. Oke, lanjut. Siapa hostnya? Bisa dibuat co-host saja? Atau dibuka aja kali semuanya jadi host? Nggak bisa ya? Mohon maaf, tadi siapa ya? Atas nama siapa? Muhammad Rifai. Mas Adit. Kamu adminnya, Adit? Mas Adit? Iya, Pak. Mas Adit atau Mas Adib nih? Ustaz Adib ya? Bukan? Oke, lanjut. Yuk, 5 menit. Silakan, 725. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan presentasi terkait implementasi pendidikan karakter nilai santri milenial di Ponpes di Pondok Pesantren Salafiyah. Saya di sini sebagai MC Ustaz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Di sini kami yang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf mungkin fotonya kami hanya punya seperti ini Ustaz. Dari Zoom juga. Karena telah menyisihkan waktunya untuk membimbing kami, Bapak Haji Haris Irianto AMD, Esos MPD. Kemudian kami alhamdulillah beranggotakan 5 orang. Makalahnya insya Allah akan disampaikan oleh kami pada kesempatan kali ini. Mas Pai ini kelompok berapa ya? Kelompok 1, oh, Jawa Barat. Hmm. Untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Saudara Maulana Malik Ibrahim untuk menyampaikan. Nggak usah dibacain itu, prinsipnya aja apa. Nanti ini kan saya penilaian sendiri aja. Yuk, Kemon. Ada berapa slide, Mas Pai? 13 nih, Ustaz. 13. Oke, bisa dibaca aja, Ustaz. Lanjut. Siapa yang mau paparan siapa? Tadinya kita bagi-bagi, Ustaz. Oke, lanjut, silakan. Bagi aja nggak apa-apa. Implementasi nilai karakter santri milenial di Pondok Pesantren Salafiyah. Di latar belakang tadi kita bahas ini Ustaz, langsung Saudara Maulana, mohon silakan untuk menyampaikannya sebagai ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Dinyalain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk latar belakang pendidikan karakter Islam bagi kalangan remaja di era milenial merupakan salah satu alternatif pendidikan yang dibutuhkan oleh para remaja. Pendidikan karakter yang bertujuan untuk menghargai pentingnya nilai-nilai moral, membentuk rasa ingin berbuat baik, dan mampu berbuat baik adalah cita-cita yang diharapkan mampu untuk diwujudkan di era milenial dan era perubahan yang semakin cepat. Para santri merupakan pemuda-pemudi aset bangsa yang menjadi agen perubahan dan calon pemimpin di masa yang akan datang. Sebagai golongan pelajar atau penuntut ilmu, para santri perlu mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas baik
dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Formulasi pendidikan karakter yang sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Keadaan zaman saat ini dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman, serta sesuai dengan kebutuhan para santri di masa yang akan datang mutlak sangat dibutuhkan. Tantangan global, perubahan sosial, dan budaya serta tantangan masa yang akan datang harus dapat dibentengi dan diantisipasi dengan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai agama. Transformasi budaya dan kehidupan sekolah ini patut digarisbawahi dan dapat dijadikan sebagai pertanda bahwa pendidikan karakter di pondok pesantren yang dilaksanakan 24 jam merupakan salah satu bentuk dari proses pembelajaran yang tentang transformasi budaya dan kehidupan sekolah. Next, tujuan dan manfaat, kita akan menjelaskan rumusan masalah. Coba Muhammad Rifai, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 4 materi. Materi pertama yaitu model pendidikan karakter di pondok pesantren Salafiyah. Kemudian materi kedua, nilai-nilai pendidikan karakter di pondok pesantren Salafiyah. Kemudian materi yang ketiga, keterlibatan santri dalam pendidikan karakter di pondok pesantren Salafiyah. Kemudian bagaimana materi yang keempat ini, implementasi pendidikan karakter di pondok pesantren Salafiyah. Baik, untuk poin-poin selanjutnya disampaikan oleh Mas Lukmanul Hakim. Falyatafaddal masykuran. Cek, halo. Apakah terdengar suaranya? Terdengar. Ya, terima kasih untuk atas waktunya dari Mas Maulana. Saya melanjutkan untuk makalah kelompok 5. Saya akan menyampaikan terkait materi yang pertama terkait dengan rumusan masalah, yaitu terkait tentang model pendidikan karakter. Yang dimaksud dalam penulisan makalah ini adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk kepentingan individu, warga, negara secara keseluruhan. Model pendidikan karakter di pesantren Salafiyah mengembangkan model pendidikan yang lebih terintegrasi dan mengoptimalkan semua komponen, baik keluarga, dalam hal ini lingkungan asrama, kegiatan pembelajaran di pesantren Salafiyah, dan masyarakat, serta pendidikan yang mengintegrasikan optimalisasi potensi hati, pikiran, jiwa, dan jasmani anak. Terkait dengan model pendidikan karakter di pondok pesantren Salafiyah ini, pendidikan karakter dengan berbagai model itu telah dikembangkan di semua lembaga pendidikan, baik itu pendidikan Salafiyah atau formal. Namun kenyataannya masih banyak kita jumpai fenomena di masyarakat yang menjadi indikasi merosotnya karakter bangsa. Upaya yang dilakukan selama ini dinilai masih belum maksimal. Bahkan banyak pihak yang menyoroti bagaimana sebenarnya implementasi pendidikan karakter di lembaga pendidikan. Beberapa ahli menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam pelaksanaan program dalam upaya penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan. Kesalahan tersebut tidak serta-merta pelakunya saja, bisa dari segi persepsi, kebijakan, maupun implementasinya. Penulisan makalah ini akan fokus pada pembahasan mengenai model di pondok pesantren, baik sekolah maupun formal. Terus terkait dengan model pendidikan karakter pada pesantren Salafiyah ini memiliki 5 unsur di dalamnya, yaitu kiai, santri, pengajian, asrama, dan masjid dengan aktivitasnya. Kemudian dilanjutkan dengan di dalam pesantren melaksanakan pembinaan karakter berdasarkan 6 pilar pendidikan karakter yang merupakan nilai-nilai etika, yaitu yang pertama percaya yaitu di sini artinya tidak bohong, atau seorang santri memiliki
sifat menjaga nama baik, tidak mengambil yang bukan haknya, berani, berbuat benar, dan patuh. Yaitu karakter yang kedua, yaitu menghormati sopan santun di mana mereka berada. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Santri berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum bertindak, selalu berpikir terlebih dulu dan selalu disiplin. Untuk karakter yang keempat yaitu santri harus memiliki sifat keadilan, berani membela yang benar, pemikiran yang terbuka, dan tidak mencari kesalahan orang lain, melakukan permainan sesuai aturan, atau mau berbagi dan tidak memanfaatkan orang lain. Karakter yang kelima yaitu peduli. Artinya peduli yaitu memberi bantuan pada orang lain, memiliki kepedulian atau kepekaan terhadap masyarakat sekitar, atau memberikan maaf pada yang lain. Terus yang keenam, karakter santri memiliki sifat kewarganegaraan, artinya taat aturan dan hukum, menjaga lingkungan, melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama. Yang mungkin untuk materi bab 2 mungkin cukup, dilanjutkan teman saya selanjutnya yaitu siapa Mas? Mas Maulana selanjutnya. Mas Naim Ar-Rabbani. Silakan Mas Naim untuk melanjutkan yang bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Lukman atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Masuk materi ketiga yaitu tentang keterlibatan santri dalam pendidikan karakter di Pondok Pesantren Salafiyah. Nah, pesantren Salafi merupakan salah satu tempat di mana santri belajar. Tujuan utama pesantren Salafi berorientasi untuk memberikan layanan dalam studi agama Islam atau studi Islam tafakuh fiddin kepada santri. Maka dari itu, implementasi model pendidikan pesantren Salafi lebih diarahkan untuk melaksanakan kaderisasi cendekiawan agama Islam yang diharapkan memiliki kemampuan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Terus Pondok Pesantren Salafi, Pondok Pesantren Salafiyah mungkin tidak secara formal membentuk organisasi santri, bagaimana organisasi santri di pesantren modern, tapi secara alamiah struktur organisasi tersebut terbentuk dengan adanya tingkat keilmuan yang dimiliki santri. Untuk santri lama di pesantren Salafiyah tentunya telah banyak menguasai ilmu-ilmu dalam berbagai kitab yang dipelajari dan sudah bisa melaksanakan tugas untuk mengatur kegiatan sehari-hari di pondok pesantren dan bertanggung jawab mengajar kepada santri-santri yang baru masuk. Terus keterlibatan santri dalam pendidikan karakter bisa dilihat dari peran santri tersebut dalam mengelola kegiatan di pondok pesantren. Jadi modelnya seperti halnya seni mengajari kepada juniornya, seperti itu. Entah dari segi suri tauladan atau dari pengajarannya, yaitu. Terus masuk ke materi keempat, yaitu implementasi pendidikan karakter di pondok pesantren Salafiyah. Pendidikan karakter terletak pada aktivitas yang melekat, mengiringi dan menyertainya, dan bukan hanya pada materi pembelajaran. Aktivitas yang dimaksud adalah suasana yang mewarnai dalam proses pembelajaran, pembiasaan, sikap, dan perilaku yang baik. Pendidikan karakter tidak berbasis pada materi saja, tetapi pada kegiatan yang dilakukan santri dalam seluruh kegiatan sehari-hari. Implementasi ke pendidikan karakter yang utama adalah suri tauladan atau keteladanan. Orang tua, contohnya seperti halnya orang tua memberikan contoh perilaku yang positif kepada anaknya, atau guru memberikan contoh kepada anak didiknya, sementara itu untuk pemimpin memberikan teladan karakter yang baik kepada masyarakat. Terus masalah keteladanan ternyata sudah dilakukan oleh zaman para nabi, terutama nabi kita, Nabi Muhammad SAW menanamkan akhlak mulia kepada umatnya. Dalam hal ini Allah menyatakan bahwa sungguh pada pribadi Nabi Muhammad terdapat teladan yang baik, atau di Al-Qur'annya ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Cukup sekian, lanjut ke pembahasan bab 3 oleh saudari siapa tadi? Siti Saudari Auziah. Siti Fauziah. Ya, maaf. Baik, Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Naim yang atas waktu yang diberikannya. Oke teman-teman, sudah kita dengarkan materi-materi yang teman saya jelaskan. Untuk saat ini, insya Allah saya akan akan menjelaskan sedikit pembahasan yang mana dari pembahasan ini ada 3 poin penting, ada 3 poin utamanya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian santri, yang kedua adalah pengertian pondok pesantren, dan yang ketiga adalah ciri khas pondok pesantren itu sendiri. Pengertian santri di dalam buku Evolusi Pesantren bahwa dikatakan bahwa istilah santri itu memiliki 2 pengertian. Yang pertama adalah santri yang berpengertian orang muslim soleh yang bersungguh-sungguh dan teliti dalam menjalankan agama Islam sebagaimana yang sudah ia ketahui dan juga dengan memperbaiki akidahnya. Yang kedua, pengertian santri itu adalah sebagaimana yang sudah kita ketahui ataupun yang mungkin teman-teman sedang menjalankannya sekarang, yaitu santri itu adalah seorang pelajar yang belajar di pesantren. Keduanya yang tadi, yang pertama yaitu santri yang berpengertian orang muslim soleh, dan yang kedua siswa yang belajar di pesantren itu keduanya tampak berbeda tetapi jelas mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama taat dalam menjalankan syariat Islam. Adanya santri di pesantren itu merupakan salah satu elemen yang penting karena seorang alim, seorang guru hanya disebut sebagai kiai itu apabila ia memiliki pesantren dan santri yang tinggal di pesantren tersebut. Nah, pesantren salafiyah itu biasa mereka mengkaji ilmu itu hanya lebih fokus kepada ilmu-ilmu agama Islam, sedangkan di pondok pesantren modern ataupun khalaf tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama Islam saja, tetapi pelajaran umum juga dipelajari agar santri bisa mengikuti perkembangan pada masa kini. Kemudian ada klasifikasi santri. Pada santri para santri itu umumnya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada santri mukim dan yang kedua ada santri kalong. Kalau santri mukim itu adalah para santri yang berdatangan dari tempat-tempat yang jauh dan tidak memungkinkan mereka untuk pulang ke rumahnya, sehingga mereka tinggal ataupun mondok di santri mukim yang paling lama disebut sebagai senior, yaitu mereka tinggal di pesantren tersebut biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memikul tanggung jawab mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari. Mereka juga memikul tanggung jawab mengajar para santri muda ataupun juniornya tentang kitab-kitab dasar dan menengah. Mereka memiliki kewajiban-kewajiban tambahan tertentu sebagai anggota masyarakat pesantren, yang mana di dalam pesantren tersebut memiliki tata aturan pergaulan sehari-hari yang harus mereka taati bersama. Yang membedakan dengan tataan pergaulan masyarakat di dalam maupun di luar pesantren. Yang kedua ada santri kalong. Santri kalong ini adalah para santri yang berasal dari desa-desa di keliling pesantren dalam mengikuti pelajaran di pesantren. Kemudian poin yang kedua yaitu pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren itu yang disebut dengan pondok pesantren ini adalah sebuah tempat yang ditinggali oleh santri-santri. Yang dimaksudkan dengan istilah pesantren dalam pembahasan ini adalah suatu lembaga pendidikan dengan pengembangan agama Islam di tanah air, yang mana pondok pesantren ini pertama kali dibawa itu adalah oleh Wali Songo. Makanya model pesantren di Pulau Jawa juga mulai berdiri dan berkembang bersamaan dengan zaman Wali Songo. Karena itu tidak berlebihan bila dikatakan pondok pesantren didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ataupun Syekh Maulana Maghribi. Ada yang mengatakan bahwa pesantren itu merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang dipimpin oleh seorang kiai ataupun pemilik pondok pesantren, kemudian juga dibantu oleh para asatid ataupun guru-guru yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada santri melalui metode dan ciri khas masing-masing. Kemudian poin yang ketiga adalah ciri khas pondok pesantrennya sendiri.
pondok pesantren itu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lain. Ada beberapa ciri khas pondok pesantren yang dideskripsikan oleh beberapa tokoh, seperti halnya dikemukakan oleh Mufti Ali sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan seorang santri dan guru. Nah, di sini adanya hubungan yang akrab antara murid dan juga seorang guru itu. Kemudian serta seorang guru mampu menjadi role model ataupun sebagai tauladan para santri, sehingga setiap santri itu memiliki keinginan untuk bisa menjadi seperti gurunya atau bahkan lebih baik daripada gurunya. Yang kedua, ciri khas pondok pesantren itu adalah adab. Dari segi adab, para santri diajarkan untuk lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu itu sendiri, sebagaimana perkataan Imam Malik, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Yang ketiganya ada zuhud. Zuhud ini tujuannya untuk melatih santri menjadi pribadi yang kuat. Kemudian yang keempat ada hidup mandiri. Hidup mandiri menjadi sangat terasa dan kentara di dalam. Yang kelima, persaudaraan. Santri-santri yang datang dari berbagai pelosok daerah menjadi pewarna indah dalam pergaulan di sebuah pesantren, sehingga sikap menolong dan ikatan persaudaraan menjadi lebih kentara. Yang keenamnya kedisiplin. Disiplin ini dalam pondok pesantren para santri diajarkan untuk memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik mungkin. Para santri dididik untuk mematuhi peraturan pondok pesantren, mulai dari bangun tidur hingga waktu tidur kembali. Dan yang terakhir adalah tahan banting. Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan merupakan salah satu pendidikan yang diperoleh di pesantren, karena sesuai keberhasilan itu bisa dicapai dengan dengan jalan rasa sakit terlebih dahulu. Seperti itu kurang lebih pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kembali kepada MC-nya, Saudara Maulana Malik Ibrahim. Oke, soalnya. Sekian untuk ininya, kita baca kesimpulan dari materi yang kita sampaikan pada malam ini, bahwa nilai-nilai karakter di pesantren salafiyah yang ditanamkan antara lain yaitu iman, takwa, dan ikhlas merupakan nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. B. Kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, disiplin, percaya diri, kreativitas, dan rasa ingin tahu merupakan nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Kemudian C. Mentaati aturan, kerjasama, dan sopan santun merupakan nilai karakter dalam hubungannya dengan orang lain. D. Kepedulian sosial dan cinta lingkungan merupakan nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. E. Menghargai keragaman pemahaman merupakan nilai karakter dalam kaitannya dengan budaya dan adat istiadat tradisional. Sekian mungkin presentasi yang bisa kami sampaikan, Ustaz. Mohon maaf lebih dari 5 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-temannya atau Ustaz. Makasih, kita kasih aplaus kelompok 1. Terakhir, Ustaz, ada satu pantun, Ustaz. Oke, silakan. Sekian pesan dari kami. Bu Nina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah selesai, saatnya kami undur diri. Oke, cakep. Nah, oke, silakan di closing dulu, Mas Pai. Close dulu. Close biar di close ininya. Oke. Pakai apa nih ngerjainnya? Pakai Canva, Ustaz. Oh, Canva ya. Oke, ada yang komentar? Silakan. Sebutkan namanya dan kelompok berapa. Ayo diskusi. Ayo, gimana? Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Komentar itu kelompok 2. Nanti kelompok berikutnya gitu ya. Misalnya ada kelompok 2 paparan, kelompok 3 yang komentarin gitu ya. Jadi terus gitu loh, biar aktif semuanya. Ini kelas aktif nih, jangan kelas pasif. Baik, Kemon. Itu yang itunya coba dibuka Mas Maulana. Makalahnya. Berapa lembar tuh makalahnya? Makalah atau presentasinya, Ustaz? Makalah. Tadi presentasinya kan udah. Makalahnya coba. Siapa yang mau bertanya silakan. Makalahnya 16 halaman, Ustaz. Itu banyak banget. Ini mau bikin jurnal, kamu masukin jurnal aja kali. Cinta 5, Cinta 4 udah masuk ini. Hah?
Iyalah, kan kalau apa? Sayang kan ini, tuh udah dapat kan. Oke, terus ke bawah terus. Oke, sip. Simpulan rekomendasinya apa? Ada rekomendasi nggak? Oh, belum ya. Coba ke depan dulu, depan. Oke, juga daftar isinya lihat dulu. Ini nih kita kalau lihat dari sini ya, kalau untuk yang daftar isi bab satunya udah oke nih ya. Nah, bab 2 kajian teori ini, sebenarnya ini teori. Kalau yang di bab 3 ini masuk ke teori juga atau gimana? Tadinya rencana Ustaz kita mau apa namanya di pondok, cuman karena belum bisa turun lapangan, jadi belum bisa untuk pembahasannya kita ambil dari sebagian materi Ustaz. Oke, sebenarnya terbalik kali ini Mas Fai. Di bab 3 itu harusnya ke kajian teori ini. Gitu ya. Nah, kalaupun nanti mau masuk ke dalam tadi ini CD ya, CD yang di bab 2 itu pindahin ke pembahasan. Harusnya atau ABCD-nya atau tukeran aja nih mendingan. Tadinya seperti itu Ustaz, cuman karena kajian teori bab ketiga kalau lebih panjang kayak kurang cocok, makanya kita tukar. Ini kan judul kan bab 2 kajian teori. Sebenarnya teori tadi kan di paparan udah ada tuh kajian teori tentang santri gitu ya, santri mukim dan santri apa? Kalong, terus juga ada definisi tentang tadi ini pengertian pondok pesantren, terus juga ada ciri khas tadi ya. Iya. Nah, itu bisa masukin ke teori. Nah, penjembrengannya atau penajamannya itu ada di pembahasan tuh. Oke, lanjut. Nggak apa nanti aja sampai dibetulin. Terus lanjut ke next. Nah, ini latar belakangnya udah oke. Nah, kita lihat nih rumusan masalahnya. Coba rumusan masalahnya nih mau seperti apa kan? Nah, itu dia nih. Sebenarnya rumusan masalah ini bukan dipindahin dari bab itu pindah kemari, bukan ini sebenarnya. Itu rumusan masalah tadi sebuah pertanyaan. Kan di pertanyaan itu ada kita pakai teori misalnya 5W 1H gitu ya. Ada what, ada where, when gitu ya. Terus ada why, terus what, when, where, why, who. Dan satu lagi ada H-nya itu how. Bagaimana produktivitas santri milenial di pesantren salafiyah misalnya. Itu ya, itu pertanyaannya di rumusan masalah. Nah, itu baru dipertajam kepada tadi manfaatnya. Kalau manfaatnya udah oke lah ya. Nah, jadi rumusan masalah ini tolong diperbaiki nih. Apakah mau diambil satu, mau diambil dua, atau diambil tiga? Itu tadi salah satunya, contohnya gitu ya. Terkait dengan ini sebenarnya kan kata kuncinya adalah santri milenial nih kan ya. Nah, santri milenial ini sebenarnya kalau kita browsing di literasi, teman-teman ketemu nggak? Atau kelompok satu ketemu nggak? Ada yang ketemu? Kita langsung ini secara umum. Ya enggak, kalau kita browsing. Oh, ada. Apa? Santri milenial ada? Banyak nggak? Oke, pakai Scholar aja. Enggak, pakai Google Scholar, Mas. Jangan nyari di Google Scholar. Kita nyari di jurnal aja lebih baik. Google Scholar langsung. Santri milenialnya diganti jadi Google Scholar. Jadi Google Scholar. SCH. Oke, klik langsung bawahnya. Oke, jebret. Oke, tulis santri milenial. Oke, di cari dulu tuh ya. Ada tuh banyak tuh santri milenial banyak banget. Oke. Oke. Kemarin ngambilnya dari sini nggak? Nggak. Bukan, Ustaz. Belum. Gitu ya. Jadi kalau mau bikin makalah banyak nih kalau kita yang gratisan gitu ya. Gratisan saya di Google Scholar misalnya. Ya cari misalnya kalau mau di rentang khusus bisa sini Mas Rifai. Rentang khususnya mau cari berapa? Kalau jurnal kan 3 tahun maksimal. Ya rentang khusus klik bawah, rentang khusus klik bawah.
rentang khusus. Rentang khusus itu tulis klik ya itu. Nah, itu ya 2019 sampai 2023 misalnya. Klik gitu ya. Telusuri, oke. Nah, itu keluar tuh. Diklik 2019, 22, 23 itu yang keluar tahun berapa aja tuh ya. 20, 20, 20, 20. Nah, ini masih anyar semua nih, gitu ya. E-commerce tematik, presentasi santrimenilya gitu ya. Oke. Nah, ini banyak nih. Ya, ada nahu sorof untuk santrimennya loh. Ini lebih tajam lagi. Oke. Nah, maksud saya belajar dari Google Scholar ini, teman-teman udah nyiapin tuh. Nanti kalau ada bikin tugas, baik di materi saya ataupun materi yang asatid-asatid yang lain, silahkan pakai ini gitu loh. Nanti besok-besok kita pelajari. Ternyata bukan hanya jurnal aja, nanti ada buku juga. Nanti buku satu-satu dulu ya. Oke, gitu ya. Terus kembali ke asalnya Mas Pai. Yang tadi di makalahnya. Oh, Oke, gitu ya. Terus lanjut bab 2. Bab 2 ini tadi teori ya. Nah, teori itu bisa ngadop dan adaptasi dari Scholar tadi. Ya. Jadi tinggal tergantung kata-kata kamu tuh maksudnya berapa gitu ya. Terus nanti di kopas. Nah, kalau bisa sumber dari segala sumbernya gitu ya. Jangan misalnya menurut Maulana Malik Ibrahim gitu loh. Tapi dalam kurung siapa gitu. Nah, kalau bisa sumber aslinya yang bisa kita angkat. Nah, itu lebih valid biasanya. Oke, terus sudah pembahasannya mana pembahasan? Oh, ini pembahasan sebenarnya ya. Masuk ke yang tadi pembahasan ya. Bab 2. Oke. Nah, ini dia sebenarnya di sini nih. Modelnya apa di sini? Gitu ya. Model pendidikan karakter apa kata kuncinya di sini? Ya, itu dipertajam terus juga itu dia ya. Coba digedein dulu. Model pendidikan sistem penanaman nilai karakter komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk kepentingan. Oke, ini menurut siapa? ini dari jurnal ini, Ustaz. Oh, ada ya. Oke, Edu jurnal Masbul Edu Masbul tahun berapa? 2022. Bacaannya. Sudah lanjut terus yang kedua apa? Ini D apa D? D implementasinya coba kita lihat. Apa kira-kira yang ada terjadi di Salafiyah? Nah, maksud saya gini, ini kan belum apa ya? Belum mendarat nih. Ini punya pesantren ini siapa nih? Ini umum Ustaz Salafiyah. Oh enggak ada dari 5 orang ini enggak ada. Tadinya mau pakai Nurul Falah pesantrennya Mas Maulana, cuman belum bisa merangkai kata, Ustaz. Oke, enggak apa-apa. Nah, artinya tadi nih karena kita hanya bicara tentang literasi, artinya apa nih? Bahwa pendidikan karakter yang ada di baik. Nah, ini stop. Terinternalisasinya tuh baik dalam wujud sikap dan perilaku gitu ya. Nah, sikap perilakunya itu yang bagaimana? Gitu ya. Nggak apa-apa literasi tapi dipertajam lagi dari teori-teori yang ada gitu loh. Sikap perilaku santri milenial itu harusnya seperti ini. Menurut teori ini seperti ini. Nah, ada beberapa catatan dari beberapa jurnal yang bisa kita sandingkan, dibanding-banding ke. Nah, nanti kita bisa ngelihat gapnya itu seperti apa. Terkait dengan sikap perilaku. Ini karakter nih. Ya, sikap dan perilaku yang baik. Nah, ini kan bahasa-bahasa apa namanya? Kalau kita kenal dengan apa ya? Kalau saya bilang bahasanya bahasa pejabat gitu ya. Bahasa kiai gitu kan, sikap dan perilaku yang baik. Tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan dari sikap dan perilaku yang baik ini dalam perilaku kehidupan kita gitu ya. Terus di sini ada nggak contohnya? Keteladanan. Oh, nggak ada kan? Nggak ada, Ustaz. Apa? Keteladanan. Langsung Itu keteladanan. tadi keteladanan juga masih bahasa keteladanan yang seperti apa gitu loh. Jadi bahasa-bahasa normatif ini sebenarnya kalau di kita itu mungkin bisa lebih apa namanya ya, digali lagi ya dengan kemampuan kita dari literasi-literasi yang ada. Sehingga tadi sikap baik, terus keteladanan, terus lagi apa nih?
penanaman nilai-nilai seperti apa. Nah, terus ke bawah lagi ada tradisi dan budaya. Nah, ini keren juga nih. Bagaimana karakter di pondok atau menjadi culture atau budaya yang ada di Salafiyah ini sudah diadopsi dan adaptasi oleh pesantren-pesantren yang lain misalnya. Nah, itu lebih keren lagi tuh. Gitu ya. Terus juga bagaimana juga menjadi topik bahasan dan kajian di bidang pendidikan. Ya ini lagi juga keren juga topik bahasan dan bahan kajian. Jangan hanya melulu tentang bahwa pesantren ini adalah sarang teroris gitu misalnya ya gitu ya. Nah ini harus kita antisipasi kita tadi nih. Kita counter dengan hal positif tadi, topik pembahasan dan bahan kajian gitu ya. Terus lanjut lagi. Nah, ini juga konsisten dengan metode keteladanan gitu ya. Antar siswa saling memberikan motivasi. Nah, ini tadi. Bagaimana Ustadz siswa cara memberikan motivasinya seperti apa tuh? Apakah misalnya pada zaman disiplin tadi dengan jadwal sholat, itu ada nggak tuh kira-kira eh, komandan pesantren yang bangunin santri-santrinya? Ada pengawasan yang dilakukan oleh senior gitu terhadap adik-adiknya yang tidak sesuai dengan aturan tuh biasanya ada. Betul ya? Ustaz. Terus juga jadwal mata pelajaran ini terkait dengan disiplin. Oke, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Oke, makasih Mas Pai. Oke, silakan ada yang bertanya. Tadi apa kata kuncinya? Yang saya sebutkan tadi yang pertama? Santri milenial. Terkait dengan karakter tadi ada yang pertama? Apa? Keteladanan. Apa? Santri milenial. Iya, santri milenial benar kita bahas lagi itu. Yang pertama terkait dengan karakter apa tadi? Sikap dan perilaku yang baik. Kalau bahasa saya sebenarnya ada singkatan namanya KSA ya atau SKA. Apa SKA? S-nya apa? Skill. K-nya keterampilan, A-nya itu attitude atau sikap gitu ya. SKA, attitude. Nah, apakah kita di santri milenial itu ada di lingkungan pondok pesantren kita? Ada nggak? Ada. Harus ya, harus ya. Ada. Ada skillnya terkait dengan apa? Kalau skill itu terkait dengan apa skill? Kemampuan. Kemampuan. Skill, kemampuan. Terus ada lagi yang lain? Keahlian, Ustadz. Skill itu sama dengan apa? Sama dengan keterampilan kan? Betul ya? Iya. Skill itu sama dengan keterampilan. Terus kalau pengetahuan apa? Kalau keterampilan itu kita bicara mampu atau tidak mampu, gitu ya, terampil. Terus kalau pengetahuan apa? Dapat atau tidak dapat. Terus kalau sikap, sikap ini apa? Harus atau apa? Kalau sikap harus lah ya. Jadi ada SK, ada skill, ada keterampilan dan attitude. Nah ini bisa jadi. Terus apalagi tadi catatan dari teman-teman kata kunci dari sikap dan perilaku. Terus apalagi? Sikap, keterampilan dan attitude. Terus apalagi? Yang selanjutnya tadi di makalahnya. Keteladanan. Apa? Keteladanan. Keteladanan Nabi, Iya. gitu ya. Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita, bagaimana sunnah-sunnah beliau yang bisa kita adopsi dan adaptasi gitu ya. Sesuai dengan, tapi selama ini kita rata-rata adopsi habis ya. Adopsi habis dan apa namanya kita bisa lakukan ini kepada lingkungan hidup kita masing-masing. Oke, lanjut yang ketiga. Budaya. SKA, suri teladan. Apa? Yang lain? Syafira? Ibnan Nuzula?
Siti Hamidah udah bisa suaranya? Apa yang ketiga apa? Tradisi budaya, Ustaz. Oke, culture. Ya, di sana kita bangun sebuah culture gitu ya. Yes, Ustaz. Tadi juga budaya itu apa? Misalnya yang lebih sederhana adalah disiplin, gitu ya. Bagaimana disiplin ini menjadi sebuah tonggak untuk kita bisa melangkah ke jenjang berikutnya. Ya, di Islam jelas gitu ya. Bagaimana sholat 5 waktu itu azan langsung berangkat, gitu ya, menghentikan seluruh kegiatan dan aktivitas kita. Tapi kalau lagi ada kerjaan yang deadline gimana? Kalau udah azan masih terus atau gimana? Apa ngerjain tugas terus? Hah? Gimana? Ainis Salamah, Asri, Silva Nurul, Mei Saro Bugis. Biasanya gitu, Ustaz. Kenapa? Lagi belajar nih, waktu azan ada, tapi tetap lanjut. Nanti bikin jamaah lagi gitu, soal jamaah selesai belajarnya. Mungkin yang perlu kita satukan langkah barangkali pada saat jam-jam sholat gitu ya. Mungkin kita sebagai asatid nanti kan ya, insya Allah ya, sebagai asatid atau sebagai pengasuh pondok pesantren, insya Allah nanti ke depannya itu disesuaikan jam-jam sholatnya gitu loh. Jadi juga kesepakatan dengan seluruh stakeholder yang ada di pesantren, setiap azan hentikan aktivitas. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, semuanya ke masjid gitu loh. Ya, kalau kita lihat misalnya kalau di Angkatan Laut gitu ya, itu di lingkungan Angkatan Laut kalau kita masuk ke dalamnya itu kalau udah bunyi trompet itu semuanya nggak ada gerakan gitu loh. Apalagi kalau sudah bunyi dan itu harus berhenti menghadap ke suara trompet itu atau ke tiang bendera. Itu nggak ada yang lain-lain, itu betapa disiplinnya gitu. Nah, kita sebenarnya sih udah dikasih tahu sih ya, bahwa udah azan ya udah selesai gitu, berhenti dan kita langsung bergegas menuju ke masjid misalnya. Ya baik Pengennya lagi sih gitu, Ustaz. Kenapa? Cuman kan namanya kita bawahan ya. Kadang bawahan gitu, itu kan atas perintah pengasuhnya gitu, Ustaz. Iya betul. Di waktu-waktuin Ya gitu. tergantung asatidnya juga sih atau gurunya ya. Apakah nanggung atau enggak kan gitu biasanya. Dan sepakat juga sih mungkin kalau lagi sholat berapa lama berapa sih? 10 menit sampai setengah jam nggak sih? Ya padahal sebentar doang, sholat doang mah untuk sebentar gitu. Bisa disirahatkan gitu kan. Iya. Pengennya sih gitu. Oke, ya pengennya begitu Mas Hafiz, ngomong aja izin saya, karena pada saat kita rapat misalnya saya gitu ya, itu kalau lagi rapat terus azan ya udah saya langsung mau izin sholat, itu nggak ada yang marah juga, nggak ada yang nolak juga gitu loh. Beda karakter orang, Ustaz. Oh gitu ya. Oh berarti artinya kalau di lingkungan saya di birokrasi mungkin lebih enak ya. Nanti kalau rapat saya izin Nah, enak sholat saya itu juga boleh gitu. gitu loh. Tapi kalau di pesantren malah nggak boleh ya. Nggak semuanya sih, sebagian ada yang kayak begitu. Gak apa-apa sih, artinya tadi kita istiqomah apa enggak gitu, kita komit dan konsisten apa enggak itu sih. Tapi lagi-lagi itu membuat sebuah culture tadi ya, culture yang ada di pesantren kita, apakah kita bisa ngerubah culture itu menjadi tadi disiplin totalitas gitu ya. Nah ini bisa lagi-lagi perlu proses sih Mas, sehingga akhirnya nanti ke depannya pada saat ini kan saya bicara kamu pada saat jadi asatid ataupun pengasuh pondok pesantren gitu kan ya. Tadi bahasa saya udah gitu mulainya tuh. Jadi kalau kita sebagai prajuritnya atau jadi anak buahnya atau gurunya gitu ya, itu tergantung kiainya dan tergantung apa namanya siapa yang lebih senior di sana gitu ya. Terus lanjut yang keempat apa? Sikap, perilaku, attitude, terus keteladanan Nabi, terus yang ketiga apa tadi? Apa? Habis keteladanan apa tadi? Budaya. Oh ya, culture. Terus yang keempat? Disiplin. Itu tadi, culture di salah satunya di dalam itu ada disiplin. Apa tadi?
Yang terakhir apa, Mas Ipai? Mas Ipai kemana tuh? Apa, Mas Maulana? Jadi yang terakhir di bawah. Ranah kognitif efektif. Oh, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Yang tadi di bawah Mas Ipai tadi apa? Kajian. Ada kajian kan? Di atasnya afektif tadi. Kalimatnya kan ada kajian kan? Ada? Ah? Oke, nanti dicari lagi ya. Itu ada, itu yang terakhir. Jadi ada sebuah karakter juga bahwa narasi-narasi terkait dengan Motivasi. tadi. Kenapa? Memberikan motivasi tadi. Ya, motivasi plus tadi ya ada kajian di bawahnya. Nah, ini perlu dibuat sebuah tulisan-tulisan dari para mahasiswa ini gitu ya untuk bisa mengkaji atau menganalisis dari hal-hal yang kita lakukan. Kita lihat, kita rasakan, dan kita bisa mengomentari gitu loh. Bagaimana sebuah proses ini berjalan dan terus dilakukan perbaikan-perbaikan, continuous improvement gitu ya. Perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Nah, ini PR berat juga buat kita nih. Ya, terus apalagi misalnya terkait dengan budaya tadi itu, pemberesan kelas setelah belajar. Ini juga jarang juga ya. Pemberesan kelas setelah belajar nih. Ini juga PR juga nih buat dimanapun berada nih, baik TK, SD, SMP, SMA, atau di pondok pesantren atau di sekolah umum, ini sama nih. Pemberesan kelas setelah belajar. Nah, itu barangkali belum jadi budaya juga tuh ya. Oleh seluruh asatid terhadap peserta didiknya dan terhadap sarana prasarana yang digunakan. Ya, jadi itu agak kelupaan barangkali oleh kita semua untuk bisa bawa masuk bersih ya keluar juga harus bersih gitu kan ya. Kecuali kalau masuknya kotor ya keluarnya tambah kotor gitu kan. Jadi kalau bisa lagi masuknya kotor ya pulangnya juga kita bersihin sama-sama. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman jadi guru di kelas itu sama-sama digerakin, kalau cuman omdo doang atau omong doang mah agak berat. Oke, silakan yang mau bertanya. Enggak ada? Enggak ada nih satupun yang nggak ada yang tanya nih. Gimana Mas Maulana? Materimu kamu nggak ada yang nanya nih. Nggak menarik apa gimana nih? Materinya kurang menarik apa gimana ya? Kok nggak ada yang nanya? Materinya sama semua, Ustaz, sudah paham jadinya. Sudah paham. Ditanya pada diem aja tadi. Oke, silakan ada yang mau komentari? Muslim Kamil? Muslim Kamil, kamu namanya Muslim Kamil? Muslim Kamil? Kamu gak punya sisir ya? Ntar saya kasih sisir deh. Itu kayak Maulana Malik Ibrahim gitu loh, pakai peci gitu loh. Ini kan tuh kayak Suheri gitu kan, walaupun telat tapi pakai peci putih gitu kan. Kayak ini kadang nanya nih, Allahu Akbar. Udah canggih-canggih kali ini Mas Maulana. Kadang nanya deh. Udah, nggak ada. Oke, terkait dengan apa namanya materi saya hari ini, dibuka dulu ya. Udah kelihatan? Wow. Oke, pertanyaan saya
pada teman-teman, apakah materi yang dibuat atau tugasnya udah sampai sejauh itu belum? Atau ada yang lebih baik lagi dari kelompok 1? Silakan. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Saya Ustadz. Oke, gimana Kaila? Udah sama? Gimana bedanya? Kurang lebih Ustadz. Membahas tentang karakter santri. Apa? Yang didapat apa? Apakah sama tadi dengan kelompok 1? Ayo, Kaila. Kurang lebih Ustadz. Apa? Sampaikan aja. Mungkin boleh saya mengajukan pertanyaan Ustadz? Kalau saya nanya, dia nanya lagi. Jawab dulu pertanyaan saya, baru nanya. Persamaannya mungkin membahas tentang karakter santri. Ada beberapa. Apa contohnya? Tadi kan misalnya sikap, Iya, sikap. teladan, culture, motivasi, kajian. Apa? Kamu apa? Perbedaannya membahas tentang kedisiplinan Ustadz. Oke, lebih tajam ya. 1 itu, disiplinan. Iya, Apa Ustadz. contohnya? Contohnya disiplin di sebuah pondok pesantren Ustadz. Ya, contohnya apa? Betul, disiplin, betul. Disiplin apa? Disiplin gosok gigi, disiplin mandi. Mengatur waktu Ustadz. Ya, waktu apa? Waktu dalam mengikuti pelajaran. Mengikuti program yang sudah disediakan. Bagaimana caranya untuk bisa mengikuti program dengan sebaik mungkin. Bisa mengatur waktu. Oke, artinya fokus ke disiplin ya? Kurang lebih seperti itu Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Oke, bagus. Kaila, ya silakan tanya apa? Tadi mau nanya. Ya, karena sekarang kan kita Ustadz hidupnya di era milenial. Nah, bagaimana caranya untuk mengajarkan kepada para santri pendidikan karakter yang mana bisa diamalkan oleh para santri? Diamalkan, dikerjakan. Soalnya kan sekarang ini Ustadz, karena era milenial agak susah dikasih tahu gitu Ustadz santrinya. Nah, gimana caranya bisa mengajarkan santri supaya si santri ini bisa mengamalkan atau melaksanakan apa yang disampaikan oleh gurunya Ustadz. Oke, yuk silakan. Ini kan banyak nih pakar-pakar nih. Teman-teman kita kan ada yang S2 dan S3 nih. Yuk silakan. Mas Ustadz Yusron. Muhammad Yusron. Ya Ustadz. Oke, silakan jawab. Untuk sekarang ya, milenial itu sekarang betul. Lumayan susah ya, berbeda dengan era 90-an yang mana mereka itu masih kental ya yang namanya itu sami'na wa atokna. Sedangkan era sekarang itu malah menjawab sami'na wa asoina. Jadi disuruh malah gitu ya. Kebanyakan tapi gak semuanya, kebanyakan hampir 70% ya. Nah, makanya jadi PR buat kita ya, kita semua pastinya cari cara bagaimana caranya biar sampai ke hati dan sampai berujung suksesnya kesadaran kepada setiap santri-santri. Oke, lebih mendarat lagi, Yusron. Gimana, Zat? Lebih mendarat lagi coba. Apa contohnya yang real aja? Itu yang paling mudah kita kasih contoh. Sebelum kita memberitahu, kita kasih contoh dulu diri kita sendiri. Kita melakukan kebaikan dulu, ya kan? Kasih contoh baik, ya, yang baik-baik dulu, ya kan? Terus disampaikan bagi terhadap santri-santri, ya kan? Kalau yang begini loh. Kalau kalian melakukan kesalahan, mudaratnya begini-begini loh, akibatnya begini-begini. Kalau kalian melakukan kebaikan, akibatnya akan begini-begini. Jadi barang siapa yang menuai ya atau menanam ya kebaikan pasti akan timbul kebaikan, ya kan? Dengan entah contoh hal kecil kalau di pondok itu ya, kan kita membahas kedisiplinan atau dalam lingkungan pondok lah ya. Contoh kecil bersihkan kamar mandi Ustaz, ya kan? Kamar mandi walaupun kelihatannya kotor ya, maksudnya kelihatannya sepele ya, itu sangat berdampak sekali Ustaz bagi kesehatan santri-santri. Setuju. Nah, itu. Karena apa?
di dalam kamar mandi pun disampaikan sama Abah Guru Sekumpul ya, saya pernah dengar. Nah, Di dalam kamar mandi kita itu bisa dapat ilmu laduni. Kalau kita tahu sirnya, rahasianya, ketika apa? kita Sirnya apa? Jadi ketika kita ambil contoh ya, ketika kita BAB ya, mohon maaf ya, bisa Nggak apa-apa, disangka ini kan dunia ilmiah. kita BAB ya, mohon maaf nih ya, kita selesai BAB jangan langsung berdiri menggunakan kekuatan atau otot kaki kita, tapi kita pegangan bahasanya pegangan sesuatu, entah itu kolamnya, entah itu kerannya, atau intinya tuh ada pijakan dua tangan biar kalau pegangan keran nanti kerannya copot gimana? Enggak usah, enggak sampai dong ya kan. Nah, enggak, artinya sarannya harus ada pegangan gitu ya. Iya, itu ya pada saat after BAB kita dibantu gitu kan lewat tangan, jangan pakai kaki. Itu tergantung tuh, itu BAB-nya duduk atau nongkrong. Paling bagusnya menurut jenengan apa, Ustaz? karena ini dibutuhkan kebiasaan. Kalau biasanya jongkok, nikmat jongkok. Kalau biasa duduk pasti nikmat duduk ya. Tapi tetap berlaku semuanya, Ustaz. Tetap semuanya berlaku ya. Karena ini kan sunnah ya, karena sunnah yang diajarkan Kanjeng Nabi ya kan. Jadi sesuatu yang diajarkan Kanjeng Nabi pasti mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang diajarkan Kanjeng Nabi pasti ada mudaratnya, itu udah pasti. Kadang banyak orang yang muskil, ada yang ya krekel bahasa Jawa. Makasih Ustaz Yusron, makasih. Jadi ketangkap ya, kelompok 1 udah kepake tuh bahwa ada karakter, salah satunya adalah suri tauladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan sebagai sunnah gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, makasih Ustaz Yusron. Terjawab ya Kaila, itu satunya. Ada lagi yang lain? Silakan. Mana yang? Makasih Ustaz. Ahwatnya yuk silakan. Yuk, terus tantangan apa lagi kira-kira yang sekarang santri milenial yang agak berat gitu ya tadi terkait dengan bagaimana melaksanakannya, tapi juga bagaimana banyak kan kayak misal dinasihatin tuh pasti dianggapnya toksik. Anak sekarang milenial sekarang dibilang toksik. Padahal itu buat kebaikan mereka. Tapi terus bagaimana strateginya Mas Hafiz? Mas Hafiz? Iya, strateginya gimana? Ya maksudnya tuh kayak misalnya kita memberitahukan nih, ini nggak boleh gini, malah dianggapnya toksik, kayak tekanan buat dia gitu. Iya, artinya tadi kan mungkin komunikasinya gitu loh, atau juga penekanan intonasinya gitu ya. Kita nasihat ini ngasih tahu yang baik nih, jangan begitu ya, ini kan ya sesuai dengan itunya dah, tapi dibilangnya malah toksik banget gitu sudah kan. Iya tadi penyampaian ini kan gaya penyampaian barangkali ya, walaupun iya kadang sampai ngikutin gayanya gitu, gaya anak milenial kita udah ngikutin sikap juga gimana nih cara dakwahnya nih gaya kalangan milenial biar dia juga enjoy gitu. Oke, tapi ya kadang nggak bisa dikerasin. Kalau toksik gimana? Banyak yang ngadu kayak dilaporin lah kalau sekarang, zaman sekarang gitu. Padahal kalau dulu mah itu dianggap wajar. Pendidikan kayak gitu. Oke, silakan Kamil. Berarti Pak wonten ada penurunan mental di santri milenial sekarang ini. Jadi secara sejarah historisnya kan dulu santri ketika ada kesalahan atau membuat kesalahan itu kan ada hukuman fisik, yang itu hukuman fisiknya menjadi tarbiyah untuk santri-santri sendiri. Nah, sedangkan sekarang mereka ketika ada membuat kesalahan terus kok kena takzir, itu jadi tidak ada pelajaran lagi, seolah-olah menjadi masalah. Padahal misalkan itu dianggap wajar lah takziran itu, tapi karena ya itu tadi menurunnya mental santri milenial sekarang ini akhirnya menjadikan masalah di dunia pendidikan juga. Nah itu Pak. Makasih Mas Muslim. Apa kira-kira alternatif solusi dari Mas Hafiz dan Mas Muslim tadi
toksik. Terus yang kedua tadi tidak adanya sanksi gitu ya Mas Muslim ya. Apa yang kita sampaikan kan perlu ada sanksi nggak? Betul nggak? Dan memang penguatan mental itu, Pak. Ya seharusnya gitu. Oke, penguatan mental. Jadi ada MFD sebenarnya, mental, fisik, dan disiplin, gitu ya. Oke, silakan. Ada yang bisa sampaikan? Kira-kira alternatif solusi apa supaya Nisa, silakan. Bismillah Ustadz, mau coba menjawab. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya ketika santri maupun sekarang sudah tidak santri, tentunya dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, banyak perubahan terjadi pada remaja kita. Termasuk salah satu yang saya teliti, dampak kemajuan teknologi ini membuat anak-anak remaja cepat baligh tapi lambat berakal. Sedangkan untuk menjadi mukallaf, beban syariat itu kan harus baligh berakal ya Ustaz. Nah, di sini ketidakstabilan inilah yang membuat kelabilan mental yang terjadi pada remaja-remaja kita. Ditambah lagi, orang tua zaman sekarang ketika memondokkan anak, menyerahkan anak ke pesantren, pertama mereka beranggapan dengan masuk pesantren anak pasti soleh, pasti soleha. Jadi lepas tangan. Padahal dalam Islam pendidikan itu bisa kita kelompokkan menjadi 3, tarbiyah, ta'lim, ta'dib. Sedangkan tarbiyah ini harusnya tugas orang tua. Kemudian ta'lim, ta'dib baru tugas para asatiz di pesantren. Ini yang pertama yang saya soroti. Yang kedua, setelah santri di pesantren, orang tua beranggapan anaknya pulang dalam keadaan soleh dan soleha, dan ekspektasi ini tidak terjadi, mereka menyalahkan lembaga pendidikan. Padahal dari sebelum masuk pesantren ini anak nggak pernah kenal agama nih, tiba-tiba ibarat anak bayi disuruh cepat gede langsung disuapin roti, ya nggak ketelen kayak gitu. Nah ini bisa dikasih bubur dulu ya. Ya, dan beban pendidikan ini Ustadz seperti yang saya katakan terbagi menjadi 3, tarbiyah ini khusus orang tua, ta'lim, ta'dib ini untuk guru-guru. Nah ini tidak berjalan dengan baik. Makanya tadi terjadinya orang tua mentalnya juga nggak benar, anaknya juga belum benar, akhirnya kacau semua di lapangan. Anak ditegur, orang tua yang marah. Anak ngadu, orang tua langsung percaya, menyalahkan pihak pesantren. Ya inilah. Oke, ada sebuah catatan dari diskusi kita. Tadi kira-kira rekomendasi atau strategi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tadi pertanyaannya adalah mungkin tadi bagaimana dengan kesehatan mental santri gitu ya? Iya, Ustaz. Ya tadi sampaikan juga oleh siapa Ustadz siapa tadi? Mana dia ngilang deh? Hafiz bilang bahwa beda dengan zaman kita gitu kan ya. Zaman kita itu walaupun misalnya saya gitu ya dipukul pakai gesper karena bapak saya dulu tentara, itu biasa gitu kan ya. Tapi kalau anak sekarang dipukul pakai gesper malah bales gitu ya pakai kayu atau pakai peralon kali ya. Gitu. Nah itu bagaimana kira-kira strategi kita? Apakah ada sebuah perubahan zaman dengan adanya teknologi yang cukup masif gitu ya, tapi lagi-lagi kita tidak menyalahkan. Tapi bagaimana kita menjadi lebih bijaksana dengan adanya teknologi ini. Terus yang kedua juga tadi, apakah keterlibatan pendidikan itu tidak diberikan tanggung jawabnya kepada lembaga pendidikan, tapi juga harus dengan orang tuanya, gitu kan ya. Nah bagaimana strateginya tuh antara lembaga pendidikan dengan orang tua. Nah itu kedua. Terus yang ketiga adalah, tadi bahasanya Indonesia tadilah ekspektasi, gitu ya. Ekspektasi orang tua ini berlebihan nih, udah masuk pesantren nanti akan jadi pengasuh pada pesantren anaknya gitu kan. Nah ini kira-kira strategi apa supaya bisa win-win solution semuanya berjalan gitu loh. Oke, silakan. Menurut saya ngikuti zaman aja kan, pernah bilang ya Sayyidina Ali ya, dakwah sesuai dengan zamannya gitu. Yes. Ya ikutin alurnya, dia mau anda pun kayak gimana ya udah. Yang penting kita tuh sekarang nih yang saya masukin ya, yang saya pahami, kalau sekarang dakwah ya udah, kita tugas kita hanya dakwah, menyampaikan gitu. Adapun perilaku dia mau didengerin atau enggak itu urusan dia sama Allah gitu. Kalau sekarang lah saya yang nanggapin gitu. Jadi kayak udahlah, kalau kita ini malah kita yang salah. Antisipasi tadi bahasa Mas Hafid adalah salah. Perlu nggak ada sebuah kontrak gitu ya, pernyataan di tanda tangan di atas materai gitu loh,
supaya mereka mengikuti aturan yang ada di pondok pesantren. Aturannya juga jelas, dikasih tahu aturannya apa, A, B, C, D gitu loh. Jangan tanda tangan ternyata aturannya nggak jelas gitu ya. Orang pakai kitab kuning, ini kitab hitam gitu misalnya kan. Nah itu main tanda tangan aja di atas materai gitu kan ya, jadi nggak jelas juga nih. Terus yang tadinya nggak bayar disuruh bayar gitu kan ya. Atau ada sama orang tua sama tahu, kita lembaga pendidik juga sama tahu gitu loh. Terus bagaimana memonitoring juga dari orang tua untuk bisa berkunjung gitu ya kepada pondok pesantren yang tidak hanya bagi rapot doang atau itu, tetapi ada dijadwalkan juga. Orang tua harus kemari ngelihat proses pendidikannya seperti apa, progresnya seperti apa gitu loh. Jadi jangan juga saya asatid udah selesai saya ngajar A, ngajar B, ngajar C, tarbiyah aja selesai. Enggak gitu juga kali. Gitu ya, supaya tadi ketemu win-win solution. Oke, itu yang pertama. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Ustadz. Oke, Siti Hamidah. Kalau mungkin karena dunia kan berputar ya Ustadz ya. Dulu mungkin mudah-mudah diaturnya gitu. Terus kalau buat sekarang kan mengikuti zaman. Nah mungkin buat kita yang belum nikah ataupun yang udah nikah, pelajaran buat kita ketika kita masih di pesantren dulu yang dimana tidak apa ya, yang tidak memanjakan atau yang apa ya, kayak kan kalau dulu itu kalau misalnya ditajir atau hukumannya kayak fisik gitu kan, nggak ada sanksi atau dilaporin ke polisi atau kayak gimana gitu. Nah usahakan ditegaskan lagi ke santri-santri yang ada, itu buat kita ketika kita masih ada di pesantren. Nah dan pelajaran buat kita kalau kita udah jadi orang tua, usahakan ketika anak kita dipesantrenkan sepenuhnya mempercayakan ke pesantren. Jangan sampai kita menitipkan ke pesantren tetapi ketika ada kesalahan dari anak kita, kita tidak terima dan menyalahkan pesantren. Kita menuntut pesantren untuk anak kita tuh sangat perfect gitu. Sedangkan anak sendiri kurang di apa ya, diawasi oleh kita menerus, terus enggak beres-beres rumah atau hal lainnya karena lagi liburan dengan alasan kan lagi kita jadi orang tua, dan ekspektasi kita kepada anak jangan terlalu tinggi. Kita harus bisa menyesuaikan kondisi anak kita gitu. Mungkin itu pelajaran buat kita ketika kita diam di pesantren menjadi orang tua dan ekspektasi kita kan, karena dunia ini berputar, jadi mulailah dari diri kita biar tidak seperti ini, karena zaman sekarang itu sangat mengkhawatirkan gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Siti Hamidah. Ada lagi yang lebih menarik sebenarnya teman-teman? Apa kira-kira? Mau menyelesaikan yang tadi Ustaz. Apa tuh? Pernyataan saya tadi belum selesai. Apa tuh? Ada sisa sedikit yang mau saya sampaikan. Silakan. Jadi ini yang saya lihat sekarang apa tadi, dengan kemajuan teknologi, akal remaja kita semakin mundur, balirnya semakin cepat, maka masalah semakin banyak. Sekarang kalau saya melihatnya bukan hanya dari segi santrinya, dari segi anaknya. Jadi ketika orang tua mengatakan susah untuk mendidik anak menjadi soleh atau menjadi baik di zaman ini, sebenarnya di situ sudah ada jawabannya Ustaz. Apa tuh? Susah. Yang susah itu menjadi orang tua yang baik. Insya Allah akar baik, buah pun baik. Jadi masalah itu di akar, bukan di buah. Ketika susah mensolehkan anak, sebenarnya orang tuanya juga harus soleh, gitu kan? Soleh, gitu Ustaz. Oke. Jadi karena memang permasalahan gini Ustaz, anak ditegur nggak boleh, dihukum tidak boleh, tapi sendirinya pun tidak bisa mendidiknya. Jadi permasalahan sebenarnya dari situ berawal. Anak dihukum dikit, orang tuanya langsung bawa pengacara. Jadi memang kalau saya mengambilnya ke arah sana Ustadz, orang tuanya harus tumbuh kesadaran bahwa parenting itu adalah tugas setiap orang tua, bukan tugas lembaga pendidikan saja. Makanya saya tadi sudah bagi tarbiyah orang tua, ta'dib dan ta'lim tugas lembaga pendidikan, atau bisa di 50-50 dengan orang tua juga. Karena mental santri itu sebenarnya bawaan dari rumah. Ada santri yang nggak suka libur karena nggak mau ketemu orang tua. Di rumah, di rumah dia lampiaskan di pesantren. Makanya di pesantrennya, Masya Allah, kayak gitu Ustaz. Ya, itu aja Ustaz. Ya, makasih Horinisa. Oke. Kita sebagai asatid gitu ya, sebagai guru, sebagai stakeholder yang ada di dalam pesantren ini perlu tadi saran saya gitu ya, ada sebuah kesepakatan yang
komunikasikan dengan para orang tua maupun seluruh stakeholder yang ada di pesantren untuk kita istiqomah tuh terhadap kesepakatan tadi, komitmen dan konsisten. Itu ya, dibuat dulu. Terus yang kedua tadi sebenarnya agak menarik juga, bahwa untuk anaknya sendiri gitu ya, ini juga PR berat nih buat kita nih. Apakah kita juga sudah membuat sebuah planning gitu ya, jangka pendek, menengah, dan panjang yang kita berikan kepada anak-anak santri kita untuk dia tulis dan tempelkan di meja belajarnya. Itu ya, mungkin itu juga bisa menjadi sebuah alternatif solusi gitu loh. Walaupun lagi-lagi yang perlu adanya monitoring dan evaluasi secara terus-menerus juga, baik oleh kita maupun oleh keluarganya gitu ya. Nah, ini perlu tuh supaya apa tadi, bagaimana kita membuat time schedule untuk si A akan berubah progresnya, itu akan terlihat dan itu akan kita cek ya, checklist gitu ya. Lagi-lagi ini juga perlu apa namanya, power dari kita, kesungguhan dari kita semua, bukan hanya misalnya tadi Khairunnisa doang sendiri gitu ya, atau tadi ada Siti Hamidah sendiri, ada Hafiz sendiri, dan Yusron maupun Kaila gitu ya. Tapi harus sama-sama nih. Kalau memang semuanya sepakat untuk kita sama-sama jalan, terus juga frekuensinya sama, insya Allah gitu ya. Nah, masuk pesantren kalau masuknya anak-anak baik, insya Allah juga proses dan outputnya baik gitu ya. Tapi kalau masuknya udah tadi tuh tidak baik, prosesnya akan kelihatan tidak baik dan outputnya tadi di bawah ekspektasi gitu ya daripada Udah kayak buangan gitu saat biasanya orang tua tuh anak bandel nih pesantren aja dah, pesantren aja kalau bandel. Jadi ya bandelnya pesantren. Ya bahasa-bahasa itu yang harus kita apa namanya, kita bentengi gitu loh supaya statement-statement itu nggak keluar dari mereka gitu loh. Karena pesantren ini kan bukan lembaga titipan anak gitu ya, sehingga akhirnya juga jadi tempat pelarian atau tempat apa gitu. Bukan itu sih sebenarnya. Tapi tadi tuh kalau dia mau nitipin anak dengan catatan seperti ini, gitu kan ya. Jangan sampai tadi misalnya pesantren baca Al-Fatihah aja nggak bisa gitu kan misalnya, masa diterima gitu kan. Nah, itu ya tergantung dari pengasuhnya gitu loh. Kita mau masukin yang emas atau masukin yang sampah, itu lagi-lagi tergantung dari pemilik atau stakeholder yang ada di pesantrennya. Gitu sih Mas Hafiz. Ya, supaya kita sama-sama, oh ini kalau kita anak-anak yang bagus, insya Allah outputnya juga bagus gitu loh. Ya walaupun sedikit tapi berkualitas nggak apa-apa kan, daripada banyak tapi kita cuman sentuhannya cuma sekali dalam 1 tahun gitu kan ya, sentuhannya cuma sekali itu dalam 1 tahun. Itu kan nggak jadi budaya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kita udah ngos-ngosan tuh untuk bisa sesuai dengan harapan kita semua. Dan lagi-lagi nih PR, dan saya juga aktivis di RPetra di DKI gitu ya, dan saya ngajar juga bina keluarga remaja. Jadi bagaimana ngajar emak-emak terus ngajar anak remaja untuk tadi bisa terus berkarya. Nah, salah satu yang bisa saya sampaikan tadi tuh, bagaimana dia bisa membuat sebuah planning jangka pendek, menengah, dan panjang untuk perjalanan hidup dia gitu. Nah, itu dia janjinya bukan dengan diri sendiri, tidak dengan kita, tapi dengan Sang Maha Kuasa gitu. Karena itu tertulis kan, artinya dia janji tuh dengan Tuhan untuk bisa menjalankan proses itu. Gitu ya. Jadi perencanaan itu ada sebuah target yang akan dicapai. Itu. Jadi jangan dilepas begitu aja. Targetmu apa? Hafal 1 juz 1 bulan, hafal 1 juz 3 minggu, hafal 1 juz 2 minggu, itu ditargetin. Jangan nggak ditargetin. Kalau kita nggak dipres, nggak dibejek-bejek, itu kita nggak akan kelar. Betul nggak? Ya, bagaimana 350 tahun Indonesia dijajah, itu kita apa namanya, bangkit gitu ya, bukan kita 350 tahun terus diam aja, tapi terus untuk mau merdeka gitu ya. Ya artinya bahwa Palestina gitu ya, kalau kita mau bandingkan dengan Palestina juga, Palestina udah 300 tahun belum ya, kita udah 3,5 abad gitu ya Indonesia dijajah oleh Belanda dan sekutunya gitu, dan banyak juga negara-negara yang bantuin kita. Nah, mudah-mudahan Palestina juga bisa merdeka secepatnya dan terlepas dari negara-negara Israel gitu ya beserta sekutunya, untuk bisa menemukan jalan keluarnya yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan Allah bisa kasih jalan semua ini.
Oke, ada lagi silakan. Sebelum kita closing, kita udah 8.40. Ada? Ya, Ustadz izin. Ya, silakan. Ainis, nanti ada Lutfi Jamil. Silakan. Ainis. Tadi menanggapi yang Ustadz sampaikan tadi bahwa ya seperti tadi sekarang ini pondok-pondok pesantren, kalau misalnya ada santri masuk ya asal masuk saja begitu Ustadz, tanpa memilah-milah dulu. Sesuai dengan pengalaman saya ya Ustadz di pondok itu Masya Allah hanya 13 hari saya kuatnya. Lulus MA kemarin langsung mondok dan salah satu pondok lah di daerah Demak gitu. Nah ini saya tuh benar-benar kaget dengan attitude-nya, attitude dari ya beberapa sih Ustadz. Sebagian mungkin itu dari santri-santrinya yang bikin saya kaget ya seperti itu, karena ya di situ tidak ada filter atau penyaringan, oh ini santri yang bagus, oh ini ya enggak tahu ya, mungkin karena pertama ya enggak tahu yang layak gitu. Jadi di situ tumplek apek kalau di Jawanya itu jadi satu semua lah Ustadz, ada yang baik ada yang buruk, jadi ada beberapa santri yang keikut sama santri awalnya yang baik malah jadi ikut masuk ke yang buruk ya, karena itu dari pihak pesantren juga tidak ada filter latar belakangnya gimana, Terus anaknya monitoringnya gimana apa? begitu. Nah dari Monitoring harian maupun bulanan Ya. apa? maksudnya gimana Ustadz Itu monitoring? tadi, oke, masuknya kurang baik gitu ya. Nah, pada Ya. saat proses di dalamnya gimana? Apakah disentuh dengan lebih intensif lagi atau udah biarin aja masa bodoh gitu? Kalau yang saya perhatikan ya Ustadz ya dibiarin saja seperti itu. Misalnya kayak di sana itu seperti budaya Ustadz kan lantai 2, lantai 3. Yang lantai 3-nya tuh enggak ada. Itu pasti tiap malam jadikan tempat tongkrongan buat santri. Padahal itu semuanya santri perempuan, tidak ada santri laki-laki. Sementara yang lantai 2 itu kalau malam mesti ada yang teriak dari atas itu. Kalau sudah selesai semua ya Ustadz, teriak dari atas, manggil ke yang bawah seperti itu. Nah itu dari pihak pengasuh juga tidak ada tindakan begitu Ustadz. Makanya dari saya juga kaget karena khayalan saya, ekspektasi saya bahwa pondok pesantren itu ya attitude-nya bagus, seperti diajarkan akhlak-akhlak semuanya serba yang Islami lah. Nah di situ tidak saya temukan di pesantren tersebut. Nah makanya dari situ pesantren sekarang itu ya seperti apa ya? Ya tadi kayak yang Ustadz bilang tempat penitipan anak seperti itu. Kayak dari pihak abahnya juga ya entah, saya tidak tahu apakah sudah pernah ada monitoring tersendiri atau tidak ada, tapi yang saya lihat itu seperti itu, tidak ada teguran. Misal ngaji itu mereka tidur setiap hari Ustadz, saya lihat kok tidur gitu, sebagai santri baru kan gitu ya Ustadz, kok tidur. Yang memperhatikan tuh hanya beberapa Ustadz, dari banyaknya santri sekali yang memperhatikan itu hanya beberapa ya Ustadz, mungkin tidak ada setengah seperti itu ya. Dari pihak pesantren ya tidak ada itu, tidak ada Oke, artinya tindakan. PR bersama lah ya, artinya PR bersama buat kita semua dimanapun teman-teman berada. Ayo kita mulai gitu loh, kita mulai, kita tata gitu loh, kita diskusi dengan pengasuh maupun teman-teman asatidz yang lain supaya bisa lebih baik lah gitu ya. Walaupun misalnya banyak penolakan kan biasanya gitu ya, dari asatidz yang lain itu pasti terjadi lah, nggak di mana-mana itu sama. Dan itu tadi bikin sebuah komunitas yang kita sama-sama satu frekuensi. Tetapi tadi perlu diskusi dan komunikasi ya dengan para pengasuh dan senior-senior kita yang lebih baik dan lebih sama iramanya dengan kita gitu. Apakah mau kita lagu Maramis atau lagu dangdut atau lagu jazz gitu ya, apa lagu rock, nah itu kita cari frekuensi yang sama gitu. Sehingga Nah untuk kebetulan melangkah itu ke yang kenapa? teman saya itu ada yang pengurus loh Ustadz, kan saya di MAN. Nah teman saya juga mondok di situ sudah 7 tahun, sudah jadi pengurus. Nah saya tanya, "Encan nak neng kene iku ngono nih ses biasa." Yang artinya sudah terbiasa lah Ustadz kalau di situ seperti itu. Jadi tidak ada ya tindakan, tidak ada Ya artinya progres tadi tuh udah menjadi jadi lebih budaya baik. kan.
Iya. Nah, itu yang bahaya gitu loh. Nah, budaya yang positif mungkin nggak apa-apa gitu. Nah, itu kan menjadi PR kita. Bagaimana kita bisa merubah itu menjadi terus gitu loh. Karena ini bukan hanya di lingkungan pondok pesantren, tetapi di lingkungan sekolah-sekolah umum juga terjadi hal yang sama. Nah, ini PR berat buat kita gitu loh. Tadi Mas Hafiz sampaikan misalnya, ayo kita dakwah gitu loh. Ya kalau seperti saya gini ya dakwah ya bisa aja kan gitu loh. Apalagi lewat Zoom gitu kan. Sampean mau ngapain kan juga nggak ngerti nih dari 50 orang ini saya nggak ngerti gitu. Tetapi tadi kan kembali kepada ah, hatinya gitu loh, kepada apa yang disampaikan itu benar-benar nempel di kepala dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi lagi-lagi Bismillah ya, ya perjuangan-perjuangan ini yang lagi-lagi perlu effort ya, perlu waktu, tenaga, pikiran sehingga kita bisa melangkah gitu. Karena ya luar biasa insya Allah jalannya untuk bisa mendaki yang lebih tajam dan banyak krik-krik juga yang bisa menggelontorkan kita gitu dari hal-hal yang baik sampai dengan hal yang tidak baik. Kalau sekarang Oke, itu cukup ya. Kenapa Mbak Nih? Kalau sekarang itu sepertinya hanya perlu kesadaran dari diri kita masing-masing aja, Ustaz. Kalau dilihat dari remaja-remaja seperti itu ya sudah susah. Saya melihatnya sudah susah sekali untuk diajak ya kayak tadi yang dibilang Ustaz siapa tadi ya toksik, kalau dibilangin toksik. Nah itu perlu kesadaran dari remaja tersebut, kesadaran diri sendirinya dari remaja tersebut, dan ya adanya bantuan doa lah Ustaz. Semuanya kan tergantung sama Allah ya. Ya Allah bisa membolak-balikkan hati. Nah tergantung doa dari ya orang tuanya tersebut gitu, usahanya. Dari remajanya sih susah untuk dirubah karena hanya memerlukan kesadaran dari mereka sendiri gitu. Oke, terima kasih. 846 cukup ya? Diskusi malam Cukup. Kenapa? Oh, silakan Pak Lutfi Jamil, silakan. Ini closing statement. Sudah cukup kayaknya, Ustaz. Nggak apa-apa, ayo. Closing statement nggak apa-apa. Tadi terlepas dari itu semua mungkin ada yang ada yang dilupakan, ada yang disampaikan oleh para orang tua, baik guru-guru tidak memperhatikan makanan-makanan untuk anak-anaknya, untuk para santri, yang mana dari makanan tersebut akan sangat mengalami sekali Ustaz terhadap apakah halal apa haram nih tujuannya? Waduh, mungkin dari kesubatan dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Kemungkinan karena makanan juga begitu besar pengaruhnya terhadap kepribadian seseorang. Oke, setuju. Apa Quran atau hadisnya? Silakan Mas Lutfi. Man akalal harama asot jawarihu amsya'a. Untuk bahasanya agak sedikit lupa, kurang lebihnya seperti ini Ustaz. Barang siapa yang memakan makanan halal, otomatis badannya itu baik sengaja ataupun tidak disengaja akan mudah untuk melakukan maksiat. Tapi barang siapa yang memakan makanan halal, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka secara tidak langsung otomatis akan selalu membawa kepada ketaatan. Terima kasih. Closing statement dari Muhammad Lutfi Jamil, Ustadz dari Bangkalan Madura. Bukan ya? Oke, makasih. Jadi bicara tentang karakter ini jadi PR berat kita bersama gitu ya. Siapapun kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan diminta oleh Allah sebagai penanggung jawab di lingkungannya gitu ya. Apakah kita sebagai leader, apakah kita sebagai orang yang berada di sisinya, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan sekali lagi terima kasih atas diskusinya, dan saya jadi nggak ngejelasin materi saya nih, tapi nggak apa-apa ya, ini materinya cuman nanti saya share materinya. Oke, saya rasa cukup ya, nanti kita diskusi lagi. Oke. Nah, barangkali tadi teman-teman yang kelompok 1 udah bagus, udah menggunakan Canva, gratis atau bayar tuh Mas Maulana? Hah? Gratisan Ustaz. Ada yang bayar 4.000 di Shopee ada Ustaz. Ada ya.
Ya nggak apa kalau bisa gratis ya tahu diri gitu loh. Jadi nggak bisa maksimal kalau gratis kan. Sebenarnya kalau bayar itu lebih mantap lagi gitu. Oke, terima kasih. Dan hari ini adalah Hari Pahlawan, teman-teman. Jadi nanti bisa bikin flyer dari Canva ya. Tugas buat minggu depan nanti ada flyernya terkait dengan Hari Pahlawan gitu ya. Nah, silakan kira-kira role model yang dianggap sebagai pahlawan bagi teman-teman ini siapa? Selembar aja ya. Banyak kan ya di mode Canva ya. Dengan kata-kata yang quote-quote gitu ya, yang bisa quote-quote dari misalnya Imam Syafi'i atau Ki Hajar Dewantoro ataupun tokoh-tokoh agama yang lain, itu silakan aja sehingga kita bisa mendoakan kepada para pahlawan, khususnya para syuhada kusuma bangsa yang telah memerdekakan bangsa ini sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya dan diterima sebagai syuhada perang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita pada hari ini sudah selesai dan sudah jam 9. Terima kasih, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di screenshot dulu Mbak Amel ya? Sudah, Ustadz. Sudah ya, oke, makasih ya, nanti kirim ya. Oke, saya izin live ya, teman-teman. Ya, Ustadz. Ya, Ustadz, terima kasih.